Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya masih secara daring ya. Ini pada kelas 11 MIPA pada matematika peminatan. Ini yang C sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu yang A mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Lalu yang B-nya yaitu mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Tentunya yang C-nya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi kita dua bab ini mengenai trigonometri kedua-duanya ya. Yang pertama adalah mengenai persamaan trigonometri, yang ketiga, yang bab keduanya adalah mengenai trigonometri atau rumus jumlah dan selisih dua sudut. Langsung saja, ini yang chip ini sebenarnya pengembangan dari rumus dari jumlah dan selisih dua sudut itu ya. Yang C itu mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini cuman ada sin dan cosnya saja ya, tang ini tidak masuk ini ya. Ini dengan operasi aljabar dari rumus trigonometri jumlah dan selisih, ini dari pengembangan itu ya, dari rumus jumlah dan selisih yang pertama yang A tadi, yang A kemarin. Ini jumlah dan selisih dua sudut diperoleh hubungan bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan trigonometri sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah 1, 2 sin A dikali dengan sin B ya, sama dengan cos A, ini yang A-nya, A dikurang dengan B dikurang dengan cos A ditambah dengan B. Lalu nomor 2, 2 cos A dikali dengan cos B, itu sama dengan cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurang dengan B. Berikutnya lagi, nomor 3 adalah 2 sin A dikali dengan cos B, itu sama dengan sin A ditambah dengan B ditambah dengan sin A dikurang dengan B. Berikutnya nomor 4 adalah 2 cos A dikali dengan sin B, itu sama dengan sin A ditambah dengan B dikurang dengan sin A dikurang dengan B. Kalau kita lihat dari keempat ini adalah yang pertama adalah sin dikali dengan sin, yang B-nya adalah cos dikali dengan cos, lalu yang nomor 3-nya adalah sin kali cos. Yang berikutnya adalah cos dikali dengan sin ya. Ini juga berirama, kalau dia sama maka cos kedua-duanya. Berarti ini ada kurang, ada tambah. Ini juga seperti itu. Ya, bedanya cuman kalau sin dengan cos, cos dengan sin, ini berarti tambah, ini kurang. Dan ini agak terbalik ya, itu saja bedanya. Lalu dari rumus tersebut digunakan untuk mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya perhatikan hubungan berikut. Rumus berikut digunakan untuk mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan dan diperoleh dengan membagi persamaan di atas menjadi bilangan 2 ya. Ini kalau kita bagi dengan 2, ini juga kita bagi dengan 2, ini juga kita bagi dengan 2. Kalau ini bagi dengan 2 maka habis dia. Ya, berarti sin A dikali dengan sin B. Itu makanya didapat rumusnya adalah sin A dikali dengan sin B. Kalau dibagi dengan 2 berarti di sini jadinya adalah setengah. Ini jadi pengembangan dari sini ya. Ini nomor 1 sama dengan 1 ini. Maka kalau hilang 2 di sini, maka di sini muncul setengah. 1/2 dikali dengan cos A dikurang dengan B dikurang dengan ini setengah, maka dibagi dengan 2 tadi ya. Setengah cos A ditambah dengan B. Pada hakikatnya sama saja ya, tergantung nanti pada soalnya. Apa yang ada soal, mati kita gunakan rumus yang mana. Yang nomor 2 adalah cos A dikali dengan cos B sama dengan setengah cos A ditambah dengan B ditambah dengan setengah cos A dikurang dengan B. Nomor 3, sin A dikali dengan cos B sama dengan setengah sin A ditambah dengan B ditambah dengan setengah sin A dikurang dengan B. Berikutnya adalah cos dengan sin lagi ya, cos A dikali dengan sin B sama dengan setengah sin A ditambah dengan B dikurang dengan setengah sin A dikurang dengan B. Ini pada hakikatnya sama saja rumus di atas dengan yang di bawah. Yang di bawah ini adalah pengembangan rumus dari yang di atas dengan cara membagi dengan 2 karena menghilangkan yang sebelah sininya 2-nya. Biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, nyatakan soal di bawah ini ke dalam bentuk jumlah dan atau selisih sinus dan kosinus. Kemudian tentukan hasilnya. Yang A-nya adalah 2 cos 75 dikali dengan cos 15. Yang B-nya adalah 2 sin 67,5 dikali dengan sin 22,5. Yang nomor 2 yaitu nyatakan soal di bawah ini ke dalam bentuk jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Kemudian tentukan hasilnya. Yang A adalah sin 105 dikali dengan cos 15. Yang B-nya adalah sin 127,5 dikali dengan sin 97,5.
nomor 1 dengan nomor 2 ini berbeda konsepnya. Yang A-nya adalah pada kelompok rumus yang pertama, kalau yang B-nya adalah yang nomor 2-nya adalah pada kelompok rumus kelompok yang kedua. Bedanya adalah di sini ada duanya, kalau di sini tidak ada duanya. Yang nomor 3 adalah nyatakan sebagai jumlah sinus dan kosinus serta sederhanakan. Yang A-nya adalah cos 45 dikali dengan cos 15. Yang B-nya adalah sin 3x dikali dengan cos 2x. Ini antara nomor 2 dan nomor 3 ini sama kelompok rumusnya karena tidak ada 2 di depannya. Lebih jelasnya kita masuk ke pembahasannya. Yang nomor 1 yang bagian A-nya adalah 2 cos 75 dikali dengan cos 15. Berarti ini konsepnya adalah pada rumus kelompok yang pertama. 2 cos A dikali dengan cos B, maka penyelesaiannya adalah cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurang dengan B, maka sama dengan cos A-nya berarti 75 dan B-nya adalah 15. Berarti cos A ditambah dengan B berarti cos 75 ditambah dengan 15 ditambah dengan cos A dikurang dengan B berarti 75 dikurang dengan 15, maka sama dengan cos 75 ditambah dengan 15 berarti cos 90 ditambah dengan cos 75 dikurang dengan 15 berarti cos 60. Cos dari 90 hasilnya adalah 0 dan cos 60 hasilnya adalah setengah, maka 0 ditambah dengan setengah maka hasilnya adalah setengah. Yang nomor B yaitu 2 sin 67 setengah dikali dengan sin 22 setengah. Ini konsepnya adalah 2 sin A dikali dengan sin B, maka penyelesaiannya adalah cos A dikurang dengan B dikurang dengan cos A ditambah dengan B. Ini pada kelompok yang pertama, pada rumus yang pertama juga. Maka penyelesaiannya adalah cos A dikurang dengan B berarti cos 67 setengah, A-nya 67 setengah dan B-nya adalah 22 setengah. Berarti cos 67 setengah dikurang dengan 22 setengah dikurang dengan cos A, ya dikurang dengan cos A ditambah dengan B berarti cos 67 setengah ditambah dengan 22 setengah. Maka hasilnya adalah cos 67 setengah dikurang dengan 22 setengah, maka hasilnya adalah 45. Ya, sebenarnya ini soalnya saja menyulitkan, sebenarnya hasilnya juga gampang. Dikurang dengan cos 67 setengah ditambah dengan 22 setengah, maka hasilnya adalah 90, maka cos 90. Maka sama dengan cos 45 berarti setengah akar 2 dan cos 90 hasilnya adalah 0. Setengah akar 2 dikurang dengan 0 maka hasilnya adalah setengah akar 2. Berikutnya yang nomor 2, yang A-nya adalah sin 105 dikali dengan cos 15. Ini konsepnya adalah pada rumus kelompok yang kedua, yaitu sin A dikali dengan cos B. Maka hasilnya adalah setengah sin A ditambah dengan B ditambah dengan setengah sin A dikurang dengan B. Maka sama dengan, ini setengahnya tetap setengah sin A-nya berarti A-nya adalah 105 dan B-nya adalah 15. Berarti sin A ditambah dengan B berarti sin 105 ditambah dengan 15 ditambah dengan setengah sin A dikurang dengan B berarti 105 dikurang dengan 15. Maka sama dengan setengah sin 105 ditambah dengan 15 berarti 120 ditambah dengan setengah sin 105 dikurang dengan 15 berarti sin 90. Maka sama dengan setengahnya turun, dikali dengan sin 120 hasilnya adalah setengah akar 3. Ya, ditambah dengan setengah dikali dengan sin 90 hasilnya adalah 1. Maka setengah dikali dengan setengah akar 3, ya cukup kita mengalikan setengah kali setengah berarti atas kali atas, bawah kali bawah berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 berarti 4. Berarti 1/4 atau 1/4 akar 3 ditambah dengan setengah kali 1 berarti setengah. Maka hasilnya adalah 1/4 akar 3 ditambah dengan setengah. Baik, kita lanjutkan yang B-nya yaitu sin 127 setengah dikali dengan sin 97 setengah. Ya, yang ini konsepnya adalah sin A dikali dengan sin B. Ya, sin A dikali dengan sin B ini juga pada rumus pada kelompok yang kedua yaitu setengah cos A dikurang dengan B dikurang dengan setengah cos A ditambah dengan B. Ini sebagai A-nya adalah 127 setengah dan sebagai B-nya adalah 97 setengah. Maka hasilnya sama dengan setengah cos A dikurang dengan B berarti 127 setengah dikurang dengan 97 setengah. Ya, dikurang dengan setengah cos
A ditambah dengan B berarti 127,5 ditambah 97,5. Maka sama dengan setengahnya turun dikali dengan cos. Ini juga soalnya saja yang sulit tapi hasilnya juga mudah di sini. 127,5 dikurang dengan 97,5 hasilnya adalah 30. Dikurang dengan setengah cos 127,5 ditambah dengan 97,5 maka hasilnya adalah 225. Ini setengahnya turun, cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3 dikurang dengan setengahnya turun, lalu cos 225 hasilnya adalah min setengah akar 2. Ini sama dengan tadi, cukup kita mengalikan setengah kali setengah berarti hasilnya adalah seperempat, yaitu 1 kali 1 4 kali 4 2 kali 2 hasilnya 4, 1 per 4 akar 3 ditambah yang ini tambahnya didapat adalah min dengan min, hasilnya adalah plus, maka plus. Nah, cukup kita mengalikan lagi setengah kali setengah berarti seperempat akar 2. Ini seperempatnya bisa dibawa keluar luar kurung, maka yang dalam kurungnya tinggal ini seperempatnya luar kurung ya, berarti seperempat ini akar 3 nya tinggal ditambah dengan ini seperempatnya juga dibawa keluar jadinya akar 2. Jadi seperempat akar 3 ditambah dengan akar 2. Lanjut soal yang nomor 3, soal yang terakhir. Ini soal yang nomor 3 juga AB nanti ya. Ini yang A nya adalah cos 45 dikali dengan cos 15. Ini konsepnya juga cos A dikali dengan cos B, yaitu setengah ini pada konsep rumus yang kelompok pada kedua juga, setengah cos A ditambah dengan B ditambah dengan setengah cos A dikurang dengan B. Ini sebagai A nya adalah 45 dan sebagai B nya adalah 15, maka sama dengan setengah cos A ditambah dengan B berarti 45 ditambah dengan 15 ditambah dengan ini seperempat 1/2 atau setengah dikali dengan cos A dikurang dengan B berarti 45 dikurang dengan 15, maka sama dengan 1/2. Ini cos 45 tambah 15 berarti 60 ditambah dengan setengah 45 dikurang dengan 15 berarti cos 30 ya, berarti sama dengan setengahnya turun, cos 60 hasilnya adalah setengah ditambah dengan setengah ini turun, ini cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Ini setengah kali setengah hasilnya seperempat, 1 kali 1 2 kali 2 berarti 1/4 ditambah dengan ini juga 1 kali 1 2 kali 2 berarti 4, seperempat akar 3. Ini bisa kita bawa kurung, kita sederhanakan lagi, seperempatnya bawa kurung keluar berarti tinggal di dalamnya 1. Kalau kita kalikan ke dalam berarti seperempat kali 1 berarti kan 1/4 juga ya. Ini yang sebelah sininya ditambah dengan ya 1/4 nya sudah bawa keluar, tinggal hasilnya adalah akar 3. Maka seperempat dikali dengan 1 ditambah dengan akar 3. Lanjut yang terakhir, yang nomor 3 yang B nya, ini nomor 3 ya. Yang nomor 3 yang B nya ini ya. Salah, ini nomor 3 yang B nya. Itu sin 3x dikali dengan cos 2x sama dengan ini konsepnya adalah sin A ditambah dengan cos B. Ya, sin A dikali dengan cos B. Itu konsepnya adalah setengah sin A ditambah dengan B ditambah dengan setengah sin A dikurang dengan B. Ini sebagai A-nya 3x dan sebagai B-nya adalah 2x. Maka sama dengan setengah, ini konsepnya setengah sin berarti A ditambah dengan B berarti 3x ditambah dengan 2x ditambah dengan setengah sin A dikurang dengan B berarti A nya 3x dikurang dengan 2x. Maka setengahnya turun, sin 5x tambah 2x ya 3x ditambah dengan 2x berarti 3 tambah 2 berarti 5x ditambah dengan 1/2 ini turun. Ini sin, ini 3x dikurang dengan 2x, 3 kurang 2 berarti 1, tinggal x nya saja. Maka ini setengahnya bisa kita bawa keluar berarti setengah tinggalnya di dalamnya adalah sin 5x ditambah dengan sin x. Ya, mungkin sekian dari saya dalam penjelasan untuk matematika peminatan pada kelas 11 MIPA. Kalau ada pertanyaan boleh diisi pada kolom komentar atau langsung di WA pada saya juga nggak masalah ya. Ya, kalau dalam penyampaian saya ada salah dan kekilafan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.